Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Walirrahimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghayra muttadi wa badu falam bi wujubil marifat min wajibil lillahi islina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun bahad qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutalimu lahu sifatun sab'atun taqdimu fa qudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaijun fi haqqihi wa adlihi takulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wajaijun fi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadlul malaikat wa mustahilu zilu kulli wajibi faqad khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina ladzi kullan muqallafin fahaqi wa tanim hum alamun idri sunuduhuma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutu wa Ismailu Ishaqul kada Yaqubu Yusufu wa Ayub mutada Syu'aibu Harunu wa Musa wa Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman mutaba Ilyasu Yunusu Jakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Nagoya alaihi salatu wa salamu wa alihi madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi summa ila hadratin sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz Husan Jamaah Wali Songo Husan Maqadir Maqadar Madura Mbah Hasim Masari Jombang Kiai Hasan Samsul Arifin Tubando Mbah Ahmed Pasuruan Mbah Surga Surgi Mbah Seragam Mbah Kota Mbah Gede Mbah Samarkand Mbah Sakarudin Mbah Soleh Semendi Husan Ilaro Wib Soleh Tanggul Wana khususan Ilaro
Kiai Masjid Jember Husain Ilaro, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maksum, Kiai Maimun Zubair, Husain Ilaro, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud, Mbah Madun, Kiai Abdullah Rifai, Mbah Ajanya Salamah, Husain Ilaro, Mbah Basir, Mbah Yasin Bareng, Husain Ilaro, Ratin Asnawi Kudus, Syekh Hambali, Ratin Hambali Kudus, Mbah Arwani, Mbah Turehan, Mbah Makmun, Mbah Alim, Mbah Anwar, Mbah Ahmad Fatoni, Husain Ilaro, Mbah Sore Darat Semarang, Syekh Jumatil Kubro, Husain Ilaro, semua ulama-ulama Cirebon dan sekitarnya, Husain Ilaro, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Ajengan Khair Afandi, Kiai Ilyas Rukhiyat Tasikmalaya, Mama Falak Pakintongan, Husain Ilaro, Angno, Kiai Ahmad Syatibi Cianjur, Syekh Nawawi Banten, Abu Yadimyati Banten, Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wala al-musta'malatu fin nahyi. Itu benar ya? Wala dan la al-musta'malatu yang digunakan apalah fin nahyi dalam nahi. Wahia dan bermula la fin nahyi allati itulah yudlabu yang dituntut biha dengan la apa tarkul fi'ali meninggalkan perbuatan. Mamanya contohnya la taksal, itu kan berarti jangan malas. Nah, itu kan meninggalkan perbuatan malas. Perintah atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan malas, itu namanya lana nahi. Wa misluha dan itu seperti la al musta'malatu fin nahi. La bermula la al musta'malatu yang dipergunakan fit du'ai di dalam doa, kemarin sudah dibahas. Wahia dan bermula la fit du'a, la an-nahiyatu itu la nahi sama aja fil haqiqati dalam hakikatnya. Ya lam doa itu sejatinya ya la nahi gitu loh. Wa innama summiyat dan bahwasanya diberi nama apa la nahi tadi du'aiyatan pada nama du'aiyah, bukan la nahi tapi la du'aiyah, ta'adduban karena beradab, beretika, bertata krama. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi lamil amri dalam lam amar. Sama pembahasannya. Kemarin ada lam amar, ada lam duaan itu. Nah, intinya dede juga. Cuman karena adab aja gitu loh. Nahwu la tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya la takhaf wa la tahzan itu ayat, itu kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar ketika di gua Sur. La tahzan, jangan bersedih siapa kamu. Hadza bermula ini la tahzan. Mithalullah itu contohnya la fin nahyi di dalam larangan. Nabi ke Sayyidina Abu Bakar. Nabi itu Rasul. Abu Bakar sahabat itu masih dalam konteks nahi, kan dari atasan ke bawahan tuh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la tahzan, la itu bermula la, nahiyatun itu la nahi. Tahzan bermula tahzan,
fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bila dengan la an-nahiyati yang berupa nahi larangan, lanya nahi. Wa huwa dan bermula la tahzan kamangnya. Wa huwa dan bermula fi'il mudhari' tahzan majzumun itu yang dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya tahzan sukunu akhirihi itu sukun dibaca sukun akhirnya tahzan yaitu nun. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya tahzan mustatirun itu tersimpan fi dalam tahzan wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il anta itu lafaz anta. Lah ya anta orang fi'il mudhari'nya pakai ta huruf mudharaahnya. Jadi ya anta fa'ilnya. Contoh yang kedua, Rabbana la tu'akhidna. Sebenarnya kemarin kau udah dibahas itu dalam halaman 71 yang menjelaskan nahi itu. La tu'akhid, jangan menyiksa siapa engkau na pada kami. Hadza bermula ini contoh la tu'akhid. Misalula itu contohnya la fid du'ai di dalam doa. Karena yang berdoa itu manusia hamba, doanya memohonnya kepada Allah, maka disebutnya itu doa, bukan disebut tolap atau enggak disebut dengan nahi. Masa Allah mau menyiksa kita larang? Bahasanya bukan larang tapi doa. Ya intinya larang-larang juga, cuma ngelarangnya mintanya secara halus gitu loh. Karena doa itu intinya ya nahi. Nah cuman karena ta'adzuban tadi yang udah dibahas gitu loh maksudnya. Oke. Mana tadi? Apa karang? Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la tu'akhidna. La du'aiyatun. La itu bermula la. Jadi jumlahnya la du'aiyatun itu khobarnya wa i'rabuhu khobar jumlah. Maka cara mentarkibnya begitu. La itu bermula la harus ada itunya karena itu khobar. Gitu loh. Ya bermula karena mahalnya la mubtada gitu loh. La itu bermula la du'aiyatun itu yang berupa doa iya, bukan ya-nya bukan ya nisbat, bukan yang bangsa doa, bukan ya-nya ya biasa gitu loh. Tu'akhid bermula tu'akhid seperti la an-nahiyah. Nah, itu bukan ya nisbat. Tu'akhid bermula tu'akhid fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' tuh supaya kita paham. Kita berdoa kan dalam tahlil apa kan Rabbana la tu'akhidna atau mungkin itu kan di ayat akhir Al-Baqarah itu kan mulai amanah Rasul dan seterusnya itu. Nah biar kita tahu kedudukannya tarkib. Kalau kita tahu mah lah udah paham aja udah gitu loh maksudnya. Mazmumun yang dibaca jazm bila oleh la dengan la ad-du'aiyati yang berupa doaiyah. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya tu akhir sukunu akhirihi itu dibaca sukun akhirnya lafat atau ayat tu akhir. Huruf akhirnya apa? Zal itu dibaca sukun itu maksudnya. Wana dan bermula na dhamirun muttasilun itu domir muttasil fi mahalli nasbin dalam mahal nasab maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih karena domir itu semuanya mahal mabni kan jadi nggak dibaca nasab tapi mahal nasab itu kan udah berkali-kali saya tegaskan supaya kalian bisa membedakan mana isim yang rob dan mana isim yang mabni.
Kalau Zaid dan Nasob dibaca Nasob. Tapi kalau la tu'akhidna, nanya enggak dibaca Nasob tapi dimakal Nasob karena isim domir. Isim domir itu mabni i'rabnya, jadi kira-kirakan, makanya mahal. Wa fa'iluhu, dan bermula fa'ilnya tu'akhid, mustatirun itu tersimpan fi dalam tu'akhid wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il anta, itu lafaz anta. Saya rasa udah paham ya, gampang lah narkib. Nah ini perhatikan yang berikutnya. Wahtaroza, atau ada yang baca wahtu, sama aja, yang penting paham. Wahtu riza, dan dikecualikan bila an-nahiyati dengan la nahi, wa du'aiyati dan la du'aiyah. Apa yang uhturiza? An la, dari la, an nafiyati, yang nafi. Tuh, tadi kan yang menjazmkan la itu kan dua. Pertama la nahi, yang kedua la du'a. Oke. Nah karena la nahi dan la du'a yang menjazmkan, maka la, nah itu maksudnya la nafi. La nafi loh, nafi sama nahi beda. Oh gitu loh. Tidak dengan jangan itu beda. Oh gitu loh. Jadi nafi maknanya tidak. Kalau nahi jangan. Loh, tidak itu kan melarang. Tidak itu kan mentiadakan. Iya kan? Sementara nahi itu melarang. Nyambung kan? Itu bedanya. Perempuan ini paham gak? Cara membedakan antara nahi dengan nafi. Begitu loh maksudnya. Wahtaroza bilan nahiyati wa du'aiyati an la an nahiyati fa innaha, maka sesungguhnya la an nahiyah la tajzimu, itu tidak menjazmkan apa la nahiyah pada fi'il mudhari'. Kenapa alasannya? Idz la talaba fiha, idz la talaba, karena tidak ada makna tolab itu maujud. Tolab itu apa? Tuntutan kan? Baik tuntutan untuk dikerjakan atau tuntutan untuk ditahan. Tuntutan untuk dikerjakan ya berarti amar. Tuntutan untuk menahan nggak dikerjakan ya namanya nahi, kan udah dibahas kemarin. Nahi atau doa itu. Jadi kalau la nahi kenapa tidak menjazmkan? Karena tidak ada makna tolab gitu loh. Nggak ada greget. Kalau nahi itu standar. Itu maksudnya. Bi khilafil la an-nahiyati, berbeda dengan la nahi. Kalau la nahi ada makna tolab. Fa innaha naqidatu lamil amri au nadhiratuha. Fa innaha, maka sesungguhnya la nahi, perhatikan. Naqidatu lamil amri itu lawannya antonim. Oh bahasa Inggrisnya. Naqidatu lamil amri itu lawannya lam amar au nadhiruha. Nadhi au nadhiratuha, karena itu muannas ya, nadhirah. Nadhir kalau mudzakkar. Au nadhiratuha, atau pembanding atau persamaan, penyeimbang, pengimbang lam amar. Wasyai'u, dan bermula sesuatu, yuhmalu itu ditangguhkan apa syai' ala naqidihi, atas lawannya syai', wa nadhirihi, dan pembandingnya syai'. Nih sebelum saya lanjut, contoh umpamanya kemarin kan contohnya tulis aja biar paham loh. La nahi, nih ya umpamanya la, wah kecil banget nggak kelihatan kan lu, bedanya baru ini. Saking kecilnya kan nggak kelihatan lu mah. La ta'kul umpamanya,
Jangan makan siapa kamu. Ini kan larangan, ya kan? Nah pembandingnya kalau disuruh makan, umpamanya liyakul, umpamanya, atau mungkin kul kan fi'il amar. Nah kemarin kan dinyatakan fi'il amar, lam amarnya boleh dibuang, terutama yang ya ini yang kemarin yang uf'ul itu kemarin, ingat gak? Ingat kan? Itu yang kemarin saya bilang jelimetnya luar biasa. Nah gitu loh, nyambung maksudnya. Nah antara la ta'kul dengan liyakul atau kul itu, kalau la ini adalah nahi, liyakul lamnya namanya lam amar, pembandingnya atau lawannya. Kalau la ta'kul larangan, nahi. Kalau liyakul namanya tolab yang berupa amar, gitu loh. Oke? Itu maksudnya. Ya udah lah, emang segitu penjelasannya. Oke. Qala at-Taftazaniyu, qala telah berpendapat siapa at-Taftazaniyu, Imam at-Taftazani. Waqad yujzamu bila an-nafiyati. Nah, awas ini sulit nih. Ini lain lagi. Puyeng-puyeng lu kan tadi nggak boleh katanya la nafi. Tapi kalau menurut Imam at-Taftazani, waqad yujzamu dan terkadang dibaca jazm apabila an-nafiyatil la nafi, in sahha jika sah, ma'aha bersama la nafi, apa kai makna kai, maknanya kai supaya la nafi. Kan tadi katanya nggak menjazmkan karena tidak ada makna tolab. Tapi menurut Imam at-Taftazani, la yang menunjukkan nafi, kalau tempatnya la sah kemasukan kai, maka dia termasuk menjazmkan. Kaji tuhu la yakun lahu ala hujjatin. Seperti contoh jitu, kaji tuhu seperti lafaz jitu datang siapa saya hu pada fulan. La yakun, nah itulah bisa diartiin, itu nanti belakang ada tuh. Tempatnya la yakun andaikan diganti lafaz kai boleh. Maka la walaupun la-nya itu adalah nafi, bukan nahi nih, bisa menjazmkan. Itu menurut Imam at-Tafta. Jadi kayak begini kan bukan kaidah serius, bukan kaleng-kaleng. Begitu loh. Kalau yang nggak mendalami betul, nggak menggeluti betul, ya nggak paham. La yakun yang tidak ada lahu itu bagi fulan ala hujjatin atas hujjah. Apa disimak? Oh, diangkat kepalanya. Diangkat. Wa yumkinu tahrijuhu, dan memungkinkan apa tahrijuhu, mengeluarkan kai ala khadfi syarti, atas membuang syarat, apa itu? Wa adatihi, dan adat maksudnya perabotnya syarat. Nah, maknanya jituhu la yakun lahu ala hujjatin ai in ajihu. Kalau jitu kan fi'il madhi. Nah ini dimudhorekkan, takdirnya begitu. Makanya harokatin, nggak gampang itu. In ajihu, jika datang siapa saya. Aji itu menafsiri lafaz in jituhu. Jitu kan fi'il madhi, dimudhorekkan kan jaa yajiu. Kalau saya kan ajiu, nyambung nggak? Lu biar paham. Ai in ajihu.
Tegasnya jika datang siapa sayahu pada fulan la yakun lahu. Oh, bukan ala hujjatin, alayya hujjatun gitu loh. La yakun, maka tidak ada lahu bagi fulan alayya atasku hujjatun. Apa hujjah? Yang sebelumnya udah ganti tuh, sampai hampir ketipu saya. La yakun, yang pertama jitu datang siapa sayahu pada fulan la yakun, tidak ada. Lah kan lanya lana apa lanafi bukan nahi. La yakun, tidaklah ada lahu itu manfaat. Itu cara mengartikannya begitu, lahu ala. Tuh, lam menunjukkan makna manfaat, ala menunjukkan makna madorot. La yakun lahu alayya hujjatun. La yakun, tidaklah ada lahu itu manfaat bagi fulan alayya madorot atasku apa hujjatun hujjah. Saya berdatengin dia, udah nggak ada alasan lagi, itu gampangannya kalau terjemahan bebasnya. Nah, itu bisa ditafsiri ai in ajihu la yakun lahu alayya hujjah. Nah itu, ini kan sulit nih. Kan lu baru dengar pada kan? La nafi bisa menjazmkan fi'il mudhari apabila tempatnya la nafi tadi bisa digantikan oleh huruf kai. Oh, kan nggak cemen, nggak kaleng-kaleng pembahasan seperti ini. Kalau ngajinya hanya sebatas jurumiyah mentok ya nggak paham itu maksudnya. Wa tusta'malu la fi nahyil ghaib wal mukhatab katsiron. Wa tusta'malu, dan dipergunakan apa la fi nahyil ghaib, dalam nahi ghaib. Wal mukhatab, dan mukhatab katsiron dengan banyak. Maksudnya la nahi itu dalam nahi goib, umpamanya la yakul, itu kan yang sering kalian dengar kalau pas saya ngimamin, wala yaghtab ba'dukum ba'do, itu nahi goib. Wala yaghtab, dan daklah jangan ghibah siapa ba'dukum sebagian kalian semua, ngerti? Dalam surah Al-Hujurat itu. Begitu juga mukhatab banyak. Contoh yang saya tulis ya termasuk firman Allah tadi, la tu'akhid Rabbana wala tahmil. Ngerti? Itu adalah nahi tapi mukhatab katsiron, dipergunakannya dengan banyak gitu loh. Wala tashabu saya kepengaruh nahi lagi. Wala tashabu, dan tidak boleh membarengi apalah fi'lal mutakallimi pada fi'il mutakalim, fi'il yang menunjukkan orang yang berbicara. Li'annal mutakallima, karena sesungguhnya mutakalim orang yang bicara. Ono bangunin, molor mulu, lu molor ya? Enggak, ngelentuk mulu. Layan ha, itu tidak bisa melarang, mencegah siapa mutakalim nafsahu pada dirinya mutakalim illa ala sabilil majazi, kecuali atas jalan majaz, metafor. Secara hakikat nggak ngerti, nggak bisa. Watanziliha, dan memposisikan dirinya mutakalim manzilatal ajnabi, pada posisi orang lain. Nah, udah segitu dulu, perhatikan. La, walaupun nggak saya tulis, kan semuanya udah tulis di situ. La itu dipergunakan pada fi'il, pada nahi, tapi nahi dalam fi'il goib. Tadi udah dijelaskan. Begitu juga mukhatab,
Loh ya kan? Nah, kalau ada la itu nggak bisa lanahi, maksudnya nggak bisa dipergunakan untuk fi'il yang menunjukkan mutakalim. Masa melarang dirinya sendiri? Jelas maksudnya? Nah itu maksudnya illa ala sabilil majazi, kecuali atas jalan majaz, metafor nggak hakiki. Dan dengan jalan memposisikan dirinya tadi, dirinya sendiri, dirinya mutakalim, manzilatal ajnabi, pada posisinya orang lain, walaupun dirinya sendiri tapi diperlakukan seolah-olah orang lain. Nggak boleh kecuali dengan cara itu, gitu maksudnya. Wa ala hadza, dan atas ini penjelasan, li'annal mutakalim la yanha nafsahu illa ala sabilil majaz, yuhmalu, ditangguhkan, apa ma sesuatu, waroda yang datang, apa ma min dzalika dari itu, la yang menjazmkan fi'il mutakalim. Kaqauli syair, artinya benar itu, zalika pada itu fi'il mutakalim, maksudnya andikan ada ditakwil, gitu loh. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, idza ma kharastu min, ada nggak syairnya belakang bawahnya? Kalau nggak ada, idza ma kharastu min Dimasko fala naud. Nah itu loh yang menjadi contoh. Naud, ada yaudu, kalau kami kan naudu, karena dijazmkan oleh la kan naud, ngerti? Itu langka. Biha abadam madama fihal jarodimu, idza ma kharajna, apabila keluar siapa kami, min Dimasko, dari tanah Damaskus. Damaskus itu yang ada di mana? Palestina lah. Fala naud, maka maka jangan kembali siapa kita, itu nggak ada, boleh dibilang. Makanya nanti pasti direvisi, gitu loh maksudnya. Ngerti kan? Naud dijazmkan oleh la, padahal naud mutakalim ma'al ghair, kan mutakalim, gitu loh. Biha dengan Dimasko, itu bangunin gedut, ngantuk kan? Ngantuk nggak? Iya, gue cewer juga lo, udah datang telat, buru-buru nyapu ngepel ya, udah begitu nyampe ngantuk, masya Allah. Ini kembar tumben ngaji nih, dapat wahyu malam memang. La ilaha illallah, bolos mulu kemarin. Oke, abadan dalam selama-lamanya, madama dalam selagi langgeng, via di dalam Damaskus, Dimasko, apa al jarodimu, jarodim bidomil jimi, dengan dibaca al jurodimu bidomil jimi, dengan dibaca dhammah jimnya, al akulul wasiul batni, akul orang yang banyak makannya, al wasiul batni yang perutnya lebar. Siapa yang makan mulu? Rio? Siapa? Oh, kendut. Lah lu lah dia lah. Lah kalau makan lah iya kan. Wa fasluha an ma'muliha daruratan. Wa fasliha ataf kepada illa ala sabilil majaz, wa fasliha dan memisahlah an ma'muliha dari ma'mulnya la, daruratan karena darurat. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, wala, nah itu wala asalnya kan wala tazlim, itu dipisah. Wala dza haqqu qaumika tazlim, ayla tazlim haqqo qaumika, itu loh sarah yang benar. Karena itu kan syair, kalau nggak dipisah kan wazannya hambar, menyalahi ilmu qawafi, ilmu qafiyah. Maka wala dza
Hakko qaumika tadlim itu la dan tadlim dipisah. Ngerti maksudnya? Nah, karena daruratnya sair. Ai wala tadlim. Dan tegasnya jangan mendolimi siapa kamu hakko qaumika pada hak kaummu. No lihat ngapain? Lihat kitabnya. Mainan mulu. Dia titik. Nyambung nih. Ini perhatikan soalnya berikutnya lain cerita. Wattolabu itu lain poin. Bismillah. Ngopi dulu lah. Oke, kalau emang udah paham, lanjut. Wattolabu dan tolab. Nah, ini keren. Ini jarang orang yang kalau nggak orangnya itu benar-benar teliti, banyak yang kejebak gitu. Banyak yang nggak ngawur baca kitabnya. Wattolabu dan tolab. Tolab itu sendiri juga termasuk yang menjazmkan. Fa'innahu maka sesungguhnya tolab yadzimu itu menjazmkan apa tolab al-mudhari pada fi'il mudhari ala kaulin do'ifin atas pendapat yang lemah. Idza sakotot apabila jatuh, tapi banyak terjadi. Apa al-fa'u huruf fa jawab minal mudhari'i dari mudhari. Kalau ada fa-nya kemarin termasuk huruf apa? Apa? Huruf atop. Iya huruf atop jawab. Fa yang dimaksud adalah fa kemarin termasuk yang menasobkan fi'il mudhari. Ngerti? Bab amil nawasib sebelum wau ma'ah itu loh. Bukan fa oh ya kan? Nah, fa-nya enggak ada, maka dia dibaca jazm itu maksudnya. Umpamanya kul fatasba'a kan kemarin gitu. Makanlah siapa kamu kalau kamu mau makan fatasba'a maka bahwa menjadi kenyang siapa kamu kan kemarin gitu. Nah, andaikan fa-nya itu hilang kul tasba makan kenyang lu makan lu kenyang. Lu ngerti maksudnya? Itu yang dimaksud wattolabu idza saqatatil fa'u minal mudhari al waqi ba'dahu ay ba'dat tolab al mahzi kan tolab yang murni. Kemarin ingat gak? Tolab yang murni itu enggak dibatalkan dengan illa. Ngerti kan? Oh gitu loh. Wakusida dan dimaksud apa bihi ay bil wakusida dan dimaksud bihi dengan fi'il alladhi yaitu fi'il sakotot yang jatuh yang gugur minhu dari fi'il apa alfa ufa. Lu ngomong gak ngantuk lu ketahuan barusan gue lihat begini dan lu ayo ngomong gak suruh diri sekalian lu. Apa al jaza'u jaza itu timbalan loh lit tolabi terhadap tolab asabik yang telah lalu alaihi atas fi'il aikudira musabbaban ahu. Oke Beb, itu aslim taslam oke ada di situ kok banyak. Kama sebagaimana kama anna jaza asarti sebagaimana sesungguhnya jayanya atau jawabnya syarat. Jawab itu ya jajak maksudnya, jaya itu ya jawab maksudnya. Sababun itu menjadi sebab anisarti dari syarat. Nahu ta'alau atlu. Nah, ta'alau itu ayat. Kemarilah kalian semua. Kalau kalian mau datang kemari atlu, maka membacakan siapa itu asalnya atlu. Paham nggak? Dodol sia. Nih gua tulis. Kalau gak gua tulis pasti gak kepaham. Itu mana yang dibaca jazm? Loh. Itu ayat ta'alau. Ini fi'il amar.
Fi'il amar pasti tolab. Ta'alau. Kalau kalian muta'alau atlu. Diperhatikan. Gue yakin lu pasti masih keder. Karena lu baru belajar pertama. Ini fi'il amar. Fi'il amar itu sama dengan tolab. Ngerti maksudnya? Ini juga tolab. Ngerti? Jawabnya tolab maksudnya. Nggak ada huruf fa-nya. Kalau ada fa-nya, fa'at luwa. Tuh, andikan ini bukan ayat. Kan jatuh setelah fa. Jatuh setelah fa berarti fa-nya kan nasab. Paham? Nah, kalau fa-nya hilang, ta'alau atlu. Ini masalah pulpennya baru, kecil banget. Diperhatikan. Atlu ini asalnya talayatlu, atlu, panjang. Nih, begini. Sama dengan goza, yagzu, agzu. Karena dibaca jazm maka wawunya dibuang. Ini loh atlu. Ini dibaca jazm. Masa dibaca jazm tandanya domah? Domah gimana? Bukan domah. Tanda jazmnya buang wawu, huruf la domah itu sebagai tanda. Kalau huruf yang dibuang adalah wawu. Nyambung? Oh, itu maksudnya. Maka di sini nggak kaleng-kaleng, serius dah. Ini pembahasan la ilaha, jangankan ibaratnya orang yang, apalagi kalau orang yang belum pernah ngaji, yang udah pernah ngaji sekalipun lah kalau nggak serius banget lah keder. Itu maksudnya. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya ta'alau atslu. Ta'alau itu bermula ta'alau itu fi'lu amrin, fi'il amar. Itu udah di i'rab, udah enak. Ya udah kalian bikin contoh, belajar bikin contoh sendiri. Umpamanya Iqra tanjah. Gitu kan? Baca kamu maka kamu sukses. Oh. Tadi isrob tarwa. Minum kamu maka seger. Mengerti? 6. Tidur siapa kamu? Begitu kan? Tarwa nafsuka. Kan begitu. Banyaklah contoh umpamanya. Nah cuman apa namanya? Ya itu tadi tolapnya murni, nggak dibatalkan oleh illah yang kemarin sudah dijelaskan. Ala khadfin mabniun, yang dimabnikan ala khadfin nuni, atas membuang nun. Wa wawul jamaati, dan bermula wawu jamaah, wawu jama'. Ta'alau, setelah lam itu ada wawu. Domirun mutasilun, itu domir mutasil. Fi mahali rof'in, dalam mahal rofa. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Atlu, itu menjadi contoh. Bermula atlu, fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari'. Majzumun, yang dibaca jazm. Bijawab bitolabi, dengan jawabnya tolab. Jadi atlu itu jawab. Jawabnya apa? Jawabnya ta'alau. Perhatikan. Itu kan kalau di runut tadi wala finnahyi wad du'ai, kan gitu. Wat tolabu idza saqatat alfa minal mudhari, kan begitu kan? Begitu loh. Jadi fi'il amar, nahi, atau yang sejenis istifham itu mempunyai jawab. Ngerti kan maksudnya? Nah, ketika jawabnya itu enggak ada huruf fa-nya, maka fi'il mudhari ganti dibaca jazm. Nah, yang menjazmkan yaitu jawabnya tolab, nyambung kan? Itu yang dimaksud, biar paham. Atlu, bermula atlu itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Majzumun, yang dibaca jazm bijawab bitolab. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya atlu khadfu harfil illati, itu membuang huruf illat. Min akhirihi, dari akhirnya lafaz atlu. Wa huwa, dan bermula huruf illat yang dibuang harful illah
Al wawu itu wawu yang tadi udah saya tulis di papan, tulis, tinggal diingat. Wa innama juzima adlu, dan bahwasanya dibaca jazm apa adlu, lafat adlu, fi'il adlu, li'annahu karena sesungguhnya adlu fi'lun mudhari'un, ngong disimak, malah ngebengong aja. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Kenapa adlu dibaca jazm? Karena dia fi'il mudhari', taqaddamahu tolabun. Taqaddama yang mendahului hu pada mudhari' adlu apa? Tolabun, tolab. Tolab itu ngerti tolab kan? Tolab itu banyak, isinya bisa amar, bisa nahi, bisa doa, bisa istifham, bisa taroji, bisa tamanni, bisa tahdzid, bisa irad. Ngerti maksudnya? Itu isinya tolab, banyak. Yang kemarin dalam itu syair yang ini tulis, kalian hafalin itu, halaman 68. Murwan hawat wasal wa'arid li khadihim tamanni warji kadakan nafyukot kamula. Halaman 68 itu kalian hafalin. Itu kan ada 8 plus 1 nahi, nafi. Kan berarti 9 kemarin udah dibahas. Tuh gitu loh. Nggak main-main. Oke. Ini malam apa nih? Datang belum Ucup? Hah? Oke. Ya titik dulu lah. Nyampe titik mana tadi? Wa innama wa huwa, dan bermula tolab ta'alau itu fi'il ta'alau. Wa qusida, dan dimaksud bi dengan adlu apa? Al jaza'u makna jawab, jaza jawab. Wa huwa, dan bermula jaza itu kaunut tilawati, adanya adlu. Nih, tilawah. Itu kan tilawah. Tilawah dengan adlu kan dia gini. Talaya telu tilawatan. Ngerti maksudnya? Memang membaca tilawah itu apa? Membaca. Talaya telu. Gitu loh. Semakna dengan qoro'ah. Loh, kalau qoro'ah kan kiro'ah. Nah kalau itu tilawah. Ngerti kan? Loh. Supaya kalian terbiasa dengan bahasa-bahasa yang seperti itu gitu loh. Wahwa kaunu tilawah musabbibatun, itu menyebabkan anittibaihim, dari mengikutinya mereka. Kemari kalian semua. Kalau dipanggil kemari ngikut, kan berarti jadi dibacakan ayat. Ngerti maksudnya? Jadi dibacakan ayat, pembuat tilawah itu adalah sebab dari mereka ngikut kepada ajakan Rasul. Ngerti maksudnya? Itu yang dimaksud. Oke. Fat juzima, maka dibaca jazm apa? Adlu tadi bitolabi, dengan tolab. Kama, sebagaimana keterangan qala yang mengatakan hu pada ma, siapa? Al-Khalilu. Perhatikan, itulah Imam Al-Khalil yang dengerin. Imam Al-Khalil itu termasuk pakar ilmu nahwu. Apabila dalam bahasan ilmu nahwu ada kalimat Alkitab, itu maksudnya Alkitab, kitab karya Imam Al-Khalil. Nyambung nih. Oh gitu loh. Ini penting, ini jarang. Nah, siapa itu Imam Khalil? Ya gurunya Imam Sibawi, gurunya Imam Haromen. Begitu loh. Pokoknya asal ada kalimat Alkitab dalam ilmu nahwu, maka itu adalah kitabnya Imam Al-Khalil. Ya ini Imam Al-Khalil ini gitu loh. Wasibawaihi, dan Imam As-Sibawih, wal Farisiyu, dan Imam Al-Farisi, wasayrofiyu. Awas. Itu bacanya sayrofiyu. Fa itu dicampur dengan ba. Lu kalau gak pernah ngaji udah ngikutin yang benar.
wasairoviyu, maka itu enggak wasairoviyu gitu, bukan. Wasairoviyu antara fa dan ba, dengerin, jangan cengengesan. Gitu loh. Ini kaidah lu enggak mengerti, Don. Lu jangan cengengesan. Lu belum pernah ngaji kitab Mifan enggak bakalan paham. Begitu loh. Wasairoviyu dan Imam Sairovi. Cara baca itu bukan gampang. Waman dan orang ulama tabi'ah yang mengikuti siapa man hum pada Al-Khalil Sibawe Farisi dan Sairovi litadhammunihi, karena menyimpannya tolab makna harfi syarti pada makna huruf syarat, li'anna takdiro, karena sesungguhnya kira-kiranya fil mithalil madhkuri, dalam misal yang telah disebutkan itu in ta'tuni, awas kan tadi ta'alau, nah ini dikira-kirakan in ta'sima. Bilangin suruh serius cengengesan melulu. In ta'tu, jika datang siapa kalian semua nih padaku, adlu, perempuan kau sama, maka membacakan siapa saya alaikum atas kalian semua. Tuh menyimpan makna syaratnya. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, linia batihi, karena menggantikannya tolab mana bal jazimi, pada tempat, pada gantinya amil yang menjazmkan. Oh, udah itu khilaf lain jelas. Wa madhabul jumhuri, dan bermula madhabnya jumhurul ulama, mayoritas para ulama itu annal jazma, sesungguhnya membaca jazm bi adati syarti, dengan perabot syarat, muqaddaratun, itu dikira-kirakan. Apa hiya adatu syarti wa fi'lu syarti, dan udah titik, wa fi'lu syarti, dan bermula fi'il syarat, dalla, itu menunjukkan apa fi'il syarat, ala dzalikat tolabi, atas itu tolab, al madhkuri, yang disebutkan. Ini menurut Kil. Kan tadi yang pertama menurut Imam Khalil Sibawe kan in ta'tuni atlu alaikum, kan gitu. Nah kalau pemahaman yang ini beda. Ta'alau wa takdiru ta'alau fa in ta'tuni atlu alaikum. Loh, ta'alau, kemarilah kalian semua. Kalau kalian mau kemari, fa in ta'tuni, maka jika datang siapa kalian semua nih padaku, atlu alaikum, maka membacakan siapa saya alaikum atas kalian semua. Nyambung nih. Kan saya bilang dari tadi, ini pembahasan nggak kaleng-kaleng. Tolab yang dimaksud di sini pun nggak main-main. Qala al-Faqihiyu, berpendapat siapa Imam al-Faqihi, wa Ibnu Anaqo, dan Imam Ibnu Anaqo, wa hadza huwal ashah. Wa hadza, dan bermula ini pendapat yang terakhir itu jumhur, wa hadza, dan bermula ini mazhabnya jumhur gitu loh. Huwa ya hadza al ashahu, itu pendapat yang paling sahih. Kok belum titik-titik ya? Waqala al-Azhari itu masih ada kaitannya soalnya. Sampai intahalah. Waqala al-Azhariyu, dan telah berpendapat siapa Imam al-Azhari, huwa al-arjahu, huwa bermula madhabnya jumhurul ulama, al-arjahu itu pendapat yang paling menang. Lu pulpen lu mana kong? Lu depan. Bengong aja dari tadi seluruhnya. Disimak kitabnya. Malah bengong aja. Li'annal khadfa, karena sungguhnya membuang, wa tazmina, dan menyimpan, wa inistaroka, dan sekalipun bersekutu apa khadfu wa tazmin. Tazmin itu mengira-ngirakan, gampangannya. Membuang kan tadi ada yang dibuang. Kan ta'alau atlu, itu kan ditakdirkan kan ta'alau fa'in ta'tuni, kan itu. Nah, kan fa'in
Fa'in ta'tu ini kan dibuang. Itu maksudnya li'annal khadfa wa tadmina wa inistaroka, dan sekalipun bersekutu apa khadfu wa tadmin fi kaunihima, dalam keberadaannya khadfu wa tadmin bi khilafil asli, itu berbeda dengan asal. Lakin fit tadmini, tetapinya itu tetap di dalam tadmin, penyimpanan. Ai alladzi yaqulu sibaweh, ai alladzi tegasnya tadmin, yaqulu yang mengatakan hu pada alladzi, siapa Sibaweh wal Khalil, Imam Sibaweh dan Imam Khalil, wa asba'uhu dan pengikut-pengikutnya Sibaweh dan Khalil, ya tabiru, yuk tabaru itu dihitung makna asli pada mana asal. Wala kadzalika al khadfu, wala kadzalika dan tidaklah seperti itu tadmin al khadfu bermula khadf. Intaha, telah rampung apa Imam Al-Faqihi. Loh, itu masih jelimet lagi. Kalau menurut Imam Al-Faqihi dalam tazmin sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Khalil dan Imam Sibaweh dan pengikut-pengikutnya, tazmin itu masih sama aja dengan memandang hukum asal, sementara khadfu enggak. Ya, lu pikir gampang apa? Lah kagak, mbak ya. Udah segitu dulu aja dah. Itu besok malam Jumat ya. Wah taroza bi qaulihi wa qusida bil jaza an nahwi qauli ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bi raf'i tutahhiruhum bittifaqin fi sab'ati. Apa dikit lagi apa? Lah kagak bisa lah, orang bawahnya itu masih panjang itu. Itu Masya Allah, lah iya. Itu kan baliknya nggak ada tuh. Sebelahnya tuh halaman 73. Nah itu ada 74 tuh. Itu awas loh, perhatikan loh. Itu berarti pembahasan tolab di sini nggak main-main. Buktinya itu kitab syarah kan sampai sepanjang itu. Paham kan? Lah keluarnya kan nggak ada. Artinya itu membahas, mensyarahi makna tolab. Artinya pembahasan tolab oleh Habib Abdullah Al-Ahdal itu sangat-sangat pelik. Loh gitu loh. Sambil dikasih porsi hampir 1 halaman itu. 2 halaman malah. Kan gitu kan. Wah itu luar biasa itu sampai besok itu. Masih lama pembahasan tolab itu. Ingat-ingat ya. Pokoknya tolab yang dimaksud di sini yaitu tadi masih ada pengaruh yang sebelumnya. Biarin lanjut tuh mengapa, kalau panjang mati kalau nggak dikebut udah nggak kelar-kelar. Lanjut dikit dah, sampai syair itu bawahnya. Kifana bimin dzikra habibin wa manzili. Lu mah gak hafal, gue udah hafal syair begitu. Saya salah ngambil kacamata ini. Kok silau banget sih. Wahtaroza biqaulihi, dan terkecuali biqaulihi dengan ucapannya musannif, yaitu lafadz wa qusida bihil jaza. Wahturiza, dan dikecualikan biqaulihi dengan ucapannya musannif, wa qaulihi wa qusida bihil jaza, yaitu lafadz wa qusida bihil jaza. Tadi maknanya wa qusida dan dimaksud bihi dengan tolab apa al jaza'u, makna jaza, jawaban gitu. Apa yang ukhturiza, apa an-nahwi qaulihi ta'ala, apa dari seumpama firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh ini mengatakan ngambil zakat hukumnya wajib. Itu khudh, ambillah. Siapa kamu kan fil amar.
al amru yaqtadi lil wujub min amwalihim, dari harta-hartanya mereka kamu ambil sodakotan pada sedekah. Maksudnya sedekah adalah zakat. Tutohiru, sifatnya sodakoh tutohiru, yang mensucikan apa sodakoh hum pada mereka. Lafat tutohiruhum birof'i tutohiru, dengan membaca rofa tutohiruhum bittifaqi sab'ati, dengan kesepakatan qiraah sab'ah. Kenapa kok tutohiruhum dibaca rofa, enggak tutohir? Adik disimak. Likaunihi, karena adanya qaulihi ta'ala tutohiruhum, laisa itu tidaklah ada maksudan apa tutohiruhum, maksudan itu dimaksud bi dengan jaza. Apanya? Maknanya. Kok begitu? In ta'khud minhum sodakotan tutohiruhum, wa innama urida bihi khud minhum sodakotan mutahhiratan lahum. In ta'khud, jika mengambil siapa kamu minhum dari kaum sodakotan pada sedekah, tutahhiruhum yang mensucikan, makanya itu yang mensucikan apa sedekahum pada kaum. Wa innama urida bihi khud minhum, itu wa innama urida, dan bahwasanya dimaksud apa bihi dengan qaulihi ta'ala khud min amwalim sedekatan tutahhirum tadi. Dimaksudkan ini ayatnya, penafsirannya. Khud minhum, ambillah minhum dari kaum sedekatan pada sedekah, mutahhiratan, sedekah tadi mutahhiratan yang mensucikan, lahum kepada kaum. Ngerti maksudnya? Jadi orang kalau diambil sedekahnya enggak usah marah-marah, tapi bukan dawir. Ngerti gak maksudnya? Lu dawir gak? Lu kan sering lihat orang kemari pada datang kadang-kadang minta duit, iya kan? Nah, bukan begitu caranya. Dawir mah nggak bener, gitu loh. Faj itu kalian kurang titik itu. Faj ada titiknya nggak itu? Fajumlah tuh, jimnya itu ada titiknya nggak? Ada. Lu ada kong? Ayo udah jumlah. Saya nggak ada. Fajumlah tutahhiruhum, maka jumlahnya ayat tutahhiruhum sifatu sodakotin, sifatu sodakotan, berarti itu sifatnya ayat Eropikaya. Sifatu mudhof, sodakotan mudhof ilaih, tapi hikayah. Kalau enggak ya sifatu sodakotin, itu sifatnya ayat sodakoh. Walau quri'a bil jazmi, dan kalau dibaca apa ayat bil jazmi dengan jazm, tutahhirhum ala makna, atas makna in ta'khud minhum sodakotan tutahhiruhum lam yamtani fil qiyas, lakinil qiraah sunnatun muttabaatun. Ntar dulu. Ala makna in ta'khud minhum, tadi sama mananya lama tadi. Jika mengambil siapa kamu minhum dari kaum sodakotan pada sodakoh tutahhirhum yang maka kan gitu kan, tutahhirhum maka mensucikan apa sodakohum pada kaum. Jawabnya walau quri'a lam yumtana, maka tidak dicegah apa qiraah bil jazmi fil qiyasi, dalam qiyas. Kalau secara hukum qiyas enggak masalah. Paham maksudnya? Namun wala lakinil qiraatu, tetapi bermula qiraah sunnatun
muttabaatun, itu sunnah yang harus diikuti. Wa mislu dzalika, dan itu seperti itu, udah dah. Wa mislu dzalika itu ya qauluhu ta'ala wa habli min ladunka waliyyan yaris. Itu yarisuni fa innahu quri'a birraf'i, bukan yaris nih. Paham maksudnya? Karena enggak kusidal jaza. Udah segitu dulu biar pas baris itu. Wa mislu dzalika, besok kalau bisa itu apalin itu syair. Kifana baki min dzikrol habibin wa manzili bisaktil lawiyi bainat tuhuli fahumali. Oke ya, udah lanjut besok dah. Cuman di mutola yang benar, karena itu keterangannya sampai halaman 74 agak atas itu. Nah, itu kan panjang sekali itu menjabarkan makna tolap itu. Nah, yang seperti ini kudu di mutolah benar-benar gitu ya. Oke, ini kitab yang lain belum dibaca-baca lagi. Suratun Nasihin ya. Talim dibaca dinyal belum. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.